Indonesia sedang berada dalam salah satu krisis politik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang unjuk rasa nasional meletus setelah kebijakan baru yang memberi anggota DPR tunjangan uang rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan terungkap ke publik. Jumlah ini sekitar 10 kali lipat dari upah minimum Jakarta dan langsung memicu kemarahan rakyat. Di tengah kesenjangan ekonomi yang tajam, kebijakan itu dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan elit terhadap penderitaan rakyat. Sebelum mulai, kita intro dulu. Awalnya, protes ini hanya menolak tunjangan DPR, tapi kemudian berkembang menjadi lebih luas. Dikenal dengan 17+8 tuntutan rakyat. Isinya bukan hanya soal tunjangan, tapi juga keadilan sosial, transparansi anggaran, perlindungan pekerja, hingga kritik terhadap korupsi. Rakyat menilai kebijakan pemerintah selama ini lebih banyak menguntungkan elit, sementara rakyat kecil makin terhimpit. Kemarahan publik memuncak setelah tragedi Afan Kurniawan. Seorang pengemudi ojek online ini tertabrak armada polisi saat pengamanan aksi. Kematian Afan dilaporkan media internasional sebagai titik balik. Namanya kini menjadi simbol perlawanan rakyat, wajahnya diangkat tinggi di jalanan, dan kematiannya menyatukan berbagai kelompok dalam solidaritas. Bentrok pecah di berbagai kota. Di Jakarta, gas air mata dan water cannon ditembakkan ke arah massa. Di Makassar, gedung DPRD dibakar. Di Bandung, aparat dan mahasiswa saling lempar. Menurut laporan AP News dan The Australian, kerugian mencapai lebih dari 3,3 juta dolar AS. Lebih dari 3.000 orang ditangkap, puluhan terluka, dan beberapa meninggal dunia. Presiden Prabowo Subianto akhirnya bereaksi. Ia mengumumkan pencabutan fasilitas mewah DPR, menangguhkan perjalanan luar negeri anggota parlemen, dan berjanji menyelidiki kasus Afan Kurniawan. Dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi bagi rakyat, langkah itu terlambat. Banyak yang menilai ini hanya manuver politik untuk meredakan situasi, bukan solusi mendasar. Tekanan kini datang dari dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak penyelidikan independen atas dugaan kekerasan aparat. Media asing menyebut ini sebagai ujian besar bagi demokrasi Indonesia. Dunia menunggu, apakah pemerintah memilih jalan dialog atau memperkeras represi. Gelombang unjuk rasa nasional dengan 17 ditambah 8 tuntutan rakyat adalah jeritan panjang dari masyarakat yang lelah. Tragedi Afan Kurniawan menjadi simbol mahalnya harga sebuah kebijakan yang tidak adil. Kini, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah suara rakyat kali ini benar-benar akan didengar atau sekali lagi dikubur dalam abu kekacauan?